Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Anjani, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 22488110717. Di sini saya akan mengerjakan tugas belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Miranti Widi Andriani, MPD. Di sini saya akan menerangkan 3 materi. Materi yang pertama adalah hakikat belajar dan pembelajaran. Di sini ada definisi belajar. Belajar adalah perubahan relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Jadi di sini kita bisa maknai atau artikan sebuah proses untuk terjadinya perubahan perilaku yang cenderung permanen atau perilaku yang merupakan hasil dari pengalaman atau latihan. Karena belajar disinilah keadaan atau kondisi di mana seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak bisa menjadi bisa. Maka dari itu belajar adalah suatu proses yang mengubah perilaku menuju ke arah yang lebih baik dan positif. Terus di sini ada fase-fase dalam belajar. Yang pertama adalah acquisition, yaitu tahap perolehan informasi. Jadi tahap ini orang ketika belajar itu pasti fase pertama adalah perolehan informasi. Kita bisa melihat dari televisi, bisa melihat dari buku, bisa dari berita. Jadi informasi itu masuk ke dalam sistem stimulasi otak. Terus di sini ada fase yang kedua, yaitu storage. Tahap ini adalah penyimpanan informasi. Jadi informasi yang sudah diperoleh itu disimpan di dalam storage kita untuk kemudian masuk ke dalam fase yang ketiga, yaitu retrieval. Pendekatan kembali informasi. Artinya memanggil kembali informasi yang sudah pernah didapat atau disimpan sebelumnya. Misalnya ada siswa belajar mengenai warna, terus anak tersebut belajar tentang warna kuning, biru, hijau. Terus ketika anak tersebut sudah mengetahui warna, dia akan menyimpan informasi tersebut, kemudian dia melakukan atau mengucapkan kembali ketika ada orang lain bertanya, karena dia perlu mengulangnya kembali atau mengungkapkan informasi yang dia sudah diperoleh. Jadi ini adalah fase-fase umum dalam pembelajaran. Terus di sini ada ciri-ciri belajar. Yang pertama ditandai dengan perubahan tingkah laku atau change behavior, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Terus yang kedua ada perubahan perilaku relatif permanen, perilaku individu yang melakukan belajar yang bersifat lama karena telah diinternalisasi dalam diri individu, seperti penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan, dan sebagainya. Diinternalisasi adalah proses menjadikan nilai sebagai bagian dari diri seseorang. Terus yang tiga adalah bersifat potensial, yaitu kemampuan dasar yang dimiliki manusia. Artinya di sini ciri-ciri dalam belajar itu siswa memiliki sifat potensial yang dia miliki. Terus yang keempat adalah perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Jadi tingkah laku itu bisa berubah berdasarkan hasil latihan yang terus-menerus. Misalnya ada siswa atau peserta didik yang setiap minggunya mengikuti les matematika. Lah, di sini ada perubahan dong, baik dari segi pengalaman atau dalam skill, dia sudah bisa fasih dengan rumus matematika. Jadi melihat dari pengalamannya atau mengalami sendiri menyebabkan kita merubah tingkah laku. Terus yang kelima, pengalaman dan latihan memberikan penguatan. Jadi melalui pengalaman dan latihan bisa menjadi support atau penguatan seseorang dalam belajar. Maka dari proses belajar itu kita harus banyak-banyak untuk berbagi pengalaman atau pengetahuan. Terus di sini ada definisi pembelajaran. Definisi pembelajar itu usaha sadar pendidik atau si guru untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Jadi di sini kita bisa maknai pembelajar itu adalah usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar proses belajar mereka lancar dan sesuai dengan kebutuhan. Terus di sini ada fungsi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran yang terorganisir secara rapi atau sistematis, atau proses interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan belajar.
Terus di sini ada susunan yang terjadi umpan balik di antara keduanya dan melibatkan komponen penting, contohnya tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Jadi sistem ini dibangun supaya belajarnya tercapai. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Jadi proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Jadi proses ini kegiatan belajar yang guru berperan untuk mengajarkan atau menentukan keberhasilan siswa menjadi siswa yang lebih baik. Terus di sini ada ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama adalah upaya sadar dan disengaja. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajarnya agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Terus yang kedua, membuat siswa belajar. Jadi tujuan guru itu membuat proses pembelajaran supaya siswa belajar dan berhasil dalam belajarnya. Terus yang ketiga itu ada tujuan ditetapkan dulu untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan. Terus ada yang keempat, proses terkendali. Jadi yang keempat ini proses pembelajaran kita itu harus terkendali karena pembelajaran itu disetting secara disengaja sehingga proses bisa dikendalikan oleh guru. Jadi sebelum memulai pembelajaran, guru itu harus mempunyai rencana terlebih dahulu supaya proses bisa terkendali, misalnya waktu sesuai, tujuan tercapai, dan target terpenuhi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi prinsip-prinsip belajar itu sendiri adalah acuan dasar atau sesuatu yang dijadikan pedoman atau pegangan pendidik agar proses pembelajarannya itu sesuai atau belajar dengan lancar. Prinsip-prinsip pembelajaran itu ada 7. Yang pertama itu perhatian dan motivasi. Perhatian ialah pemusatan energi psikis, pikiran, dan perasaan terhadap suatu objek. Aktivitas siswa untuk memusatkan konsentrasi dalam mendengarkan dan mencermati apa yang disampaikan guru terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi kita harus menjaga ketertarikan pelajar dalam pembelajaran berlangsung. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, perhatian diarahkan pada hal-hal yang baru. Terus yang kedua, perhatian diarahkan pada hal-hal yang sifatnya komplit atau rumit sehingga bisa konsentrasi kepada materi pembelajaran. Terus yang ketiga, mengarahkan peserta didik pada hal yang dikehendaki atau yang jadi minatnya. Terus motivasi adalah tenaga yang menggerakkan aktivitas seseorang. Jadi motivasi itu dorongan yang terjadi pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Kenapa motivasi dan perhatian itu berkaitan? Karena perhatian itu bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi. Semakin besar perhatian itu bisa semakin meningkat motivasi siswa untuk bisa membangun motivasi tersebut. Terus kita harus menarik perhatiannya dulu. Bagaimana cara untuk menarik perhatiannya siswa? Dengan cara menciptakan hal-hal yang baru. Terus bisa juga dari pembelajarnya yang menarik dan menyenangkan. Maksudnya pembelajaran itu tidak harus metode, kita harus memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Terus yang kedua itu ada keaktifan belajar. Belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif. Jiwa tidak sekedar merespon informasi, namun jiwa mengolah dan melakukan transformasi yang diterima. Jadi yang dimaksud prinsip belajar ini adalah belajar itu menuntut suatu tindakan aktif dari peserta didiknya. Jadi bisa menciptakan proses belajar yang sesungguhnya, maka siswa harus dipacu untuk bisa berkontribusi dalam pembelajaran dan terus berusaha dan menemukan ilmu-ilmu yang baru. Jadi implementasinya bagaimana biar siswa aktif dalam belajarnya? Kita bisa memancing siswa dengan memberikan pertanyaan. Kalau siswa sudah menjawab pertanyaan tersebut, berarti terjadi proses pengolahan di dalam pikirannya yang membuat siswa bisa menjawab. Atau bukan sekedar bertanya, bisa dengan memberikan tugas individu atau kelompok. Ketika
ketika siswa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, berarti dia sudah menunjukkan keaktifan dalam belajar karena dia mau berusaha untuk membuat dan mengerjakan tugasnya. Terus yang ketiga ada keterlibatan langsung. Di sini saya memakai 3 teori. Teori yang pertama, psikologi daya, adalah pengulangan yang berkesinambungan akan mempercepat proses penyimpanan data dalam bilik otak. Jadi teori ini sesuatu yang umum. Ketika sesuatu itu diulang-ulang, maka akan cepat atau mudah tersimpan di otak kita. Terus teori yang kedua adalah koneksionisme, pembentukan hubungan antara stimulus dan respon dengan melakukan trial and error. Trial and error ini mencoba dan mengulang terus-menerus pengalaman belajar akan memperbesar peluang timbulnya respon yang benar. Jadi teori yang kedua ini sistemnya trial and error itu memiliki arti mencoba, try atau mencoba dengan terus-menerus dilakukan. Maka kemungkinan ketika kita berhadapan dengan sesuatu, kita akan memberikan respon yang benar berdasarkan stimulus yang ada. Terus teori yang ketiga adalah teori conditioning. Perilaku individu dapat dikondisikan dan belajar merupakan upaya untuk mengondisikan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu dan mengajar membentuk suatu kebiasaan dengan cara mengulang-ulang suatu perbuatan. Jadi teori ini mungkin kita ingat waktu pertama kali belajar membaca, menulis. Lah perbuatan tersebut pasti diulang-ulang agar tahu untuk membaca dan menulis. Maka proses mengulang-ulang tersebut membentuk kebiasaan hingga saat ini. Terus yang keempat itu ada pengulangan. Pengulangan di sini ada mengamat, menanggap, terus mengingat, menghayal, merasakan, berpikir. Jadi prinsip pengulangan ini bertujuan untuk mengaktifkan daya-daya yang ada di dalam diri individu. Jadi daya apa yang perlu kita aktifkan di sini? Yaitu yang tadi itu yang 6 itu yang menghayal, berpikir dan lain-lainnya itu. Jadi tujuan prinsip pengulangan di sini untuk semakin mempertajam ilmu yang kita miliki biar tidak contohnya ketika kita pulang dari sekolah dulu, kita itu perlu mengulangnya kembali, perlu membacanya kembali, perlu memahami lagi, perlu dimengerti lagi untuk bisa lebih paham dan lebih mengerti. Terus yang kelima di sini ada tantangan. Maksud dari prinsip tantangan di sini adalah bahwa dalam proses belajar itu tidak ada yang mulus, pasti ada hambatan yang ditemui dalam proses belajarnya. Yang pertama di sini ada tahap mencari. Kita pasti mencari ilmu pengetahuan dan niatan kita untuk belajar itu sudah masuk ke dalam konsep mencari. Contohnya, siswa mencari materi yang akan dipelajari, tapi di tengah-tengah siswa itu mengalami hambatan, yaitu tidak menemukan bukunya untuk dipelajari. Nah, itu termasuk tantangan. Yang kedua, itu hambatan. Hambatan itu ketika siswa menemukan hambatan itulah yang akan membuat seseorang semakin tertantang untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi hambatan itu siswa itu menemukan, dari hambatan itu siswa akan menemukan solusi. Nah ini masuk ke tantangan yang ketiga, menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Terus yang keenam adalah balikan dan penguatan. Balikan yang segera diperoleh siswa setelah belajar membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Jadi prinsip ini adalah umpan balik atau respon secara langsung yang diberikan oleh guru pada saat siswa selesai belajar. Misalnya, siswa bertanya kepada guru, lalu guru menjawab pertanyaan siswa tersebut, maka itu bagian dari balikan atau feedback dari guru. Nah, balikan atau feedback yang cepat itu langsung akan membuat siswa lebih giat belajar lagi atau terdorong untuk lebih bersemangat lagi. Terus yang ketujuh ada perbedaan individu. Di sini ada 3 tahap memahami karakter, menemukan cara belajar, dan hasil belajar memuaskan. Jadi prinsip ini dipahami dan dijadikan pedoman dalam proses belajar. Jadi setiap individu itu pasti berbeda satu sama lainnya. Jadi guru itu tidak bisa menyamakan atau memberikan panis yang sama. Maka
siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Maka yang pertama kali kita harus memahami adalah karakteristik dari minat atau dari bakat, dan juga dari aspek-aspek yang lainnya seperti kesehatan fisik, lingkungan orang tua, lingkungan masyarakat, situasi, kondisi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Terus yang kedua itu baru menemukan cara belajar siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Ini hasil belajar maksimal ini masuk ke tahap yang ketiga. Jadi implementasinya adalah dengan melihat siswa sebagai individunya sendiri dan memahami karakteristik dari masing-masing siswa. Bagaimana cara belajar siswa dan menerapkannya. Baik, di sini saya akan menerangkan materi yang ketiga, yaitu model pembelajaran inovatif. Di sini ada definisi model pembelajaran, yaitu kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir secara sistematis dalam berorganisirnya pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi model pembelajaran ini terorganisir secara rapi atau sistematis. Terus ada fungsi model pembelajaran itu sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Jadi fungsi model pembelajaran itu sebagai pegangan atau pedoman guru untuk melaksanakan pembelajaran. Terus ada pengertian pembelajaran inovatif, suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya. Jadi pembelajaran inovatif ini lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajarannya dirancang dan disusun, dikondisikan untuk siswa agar belajar. Artinya pembelajaran ini lebih memberikan peluang kepada siswa untuk merekonstruksi secara mandiri. Baik, di sini ada model pembelajaran kooperatif, yaitu merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Terus ada tujuan pembelajaran kooperatif. Di sini ada hasil belajar akademik. Terus di sini ada hasil belajar akademik, yaitu dalam pembelajaran kooperatif walaupun mencangkup berbagai tujuan sosial itu juga meningkatkan prestasi siswa atau tugas akademik penting lainnya. Nilai kooperatif telah mampu merubah atau meningkatkan nilai siswa dalam pembelajaran akademik dan perubahan norma yang terkait dengan pembelajaran. Terus yang kedua adalah penerimaan perbedaan individu, adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lainnya. Contoh perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan bahasa, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan latar belakang, perbedaan bakat dan minatnya. Terus ada juga perbedaan gaya belajar. Terus yang ketiga itu pengembangan keterampilan sosial. Jadi di sini tuh upaya untuk mengembangkan keterampilan sosial itu harus dilakukan melalui kegiatan bermain. Dengan bermain anak memperoleh kesempatan yang sangat luas. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Jadi upaya untuk mengembangkan keterampilan sosial harus dilakukan melalui kegiatan bermain dengan cara berkreasi atau bereksplorasi, menemukan dan mengekspresikan perasaannya. Terus di sini ada ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa dalam pengelompokan kooperatif melengkapi materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai siswa. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan berbeda, baik dari tingkat kemampuan tinggi, sedang, rendah. Jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan memperhatikan kesetaraan gender. Terus yang ketiga itu penghargaan. Penghargaan lebih ditekankan dalam kelompok daripada masing-masing individu. Jadi yang ketiga ini penghargaannya ini lebih ditekankan
ke kelompok daripada individu, lebih mengarah kepada kelompok. Jadi di sini ada langkah-langkah kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan bisa memotivasi siswa. Terus yang kedua itu penyajian informasi. Guru dapat memberikan informasi kepada siswa. Lalu lanjut ke tahap ketiga, itu atur siswa menjadi kelompok. Jadi guru dalam hal ini memberikan pengelompokan siswa dalam belajar. Terus yang keempat, membimbing kelompok belajar. Jadi guru itu tahu mempunyai tugas memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam belajar. Terus yang kelima itu evaluasi. Jadi guru itu wajib atau harus mengevaluasi belajar tentang materi yang sudah diterangkan. Yang keenam itu memberikan penghargaan. Jadi guru dalam hal ini mempunyai peran menghargai hasil belajar individu atau kelompok. Jadi guru itu jangan pilih kasih kepada siswa, harus mengestarakan kepada semua peserta didik. Terus di sini ada kelebihan pembelajaran kooperatif. Yaitu yang pertama, peserta didik tidak tergantung pada guru, tetapi dapat menambah kemampuan berpikir. Jadi peserta didik itu menemukan informasi dari berbagai sumber daya belajar dari peserta didik lainnya. Jadi peserta didik itu tidak harus menunggu guru untuk mengajarkan, jadi bisa mencari pengetahuan sendiri. Terus yang kedua, memberdayakan peserta didik untuk lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan sikap kepemimpinan. Terus yang keempat, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, membuat belajar secara inklusif. Jadi belajar secara inklusif di sini tuh memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Terus yang keenam itu mengembangkan rasa saling memiliki. Terus di sini ada kekurangan pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama bagi guru dan peserta didik sehingga sulit mencapai target kurikulum. Kesulitannya itu bisa jadi siswa tidak masuk karena sakit, keperluan, terus bisa jadi guru itu tidak mengajar atau tidak bisa masuk kelas. Jadi itu target tidak terpenuhi, target kurikulumnya. Terus yang kedua itu menuntut sifat tertentu pada peserta didik, misalnya saling memberi, menuntut sifat saling memberi kepada sesama siswa peserta didik atau saling menolong. Terus yang ketiga itu saat diskusi kelompok ada kecenderungan hanya peserta didik tertentu yang aktif, lainnya itu pasif. Jadi ada sebagian siswa yang aktif bertanya. Jadi ini kesulitan dari model pembelajaran kooperatif. Terus di sini ada pembelajaran kontekstual. Kontekstual ini adalah pembelajaran atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajar yang diajarkan dengan dunia nyata. Jadi metode ini bisa diterapkan agar peserta didik tidak merasa bosan dengan mendengarkan teori saja, materi saja, dan peserta didik tidak hanya fokus terhadap teori yang diberikan oleh guru, melainkan juga dengan praktek dan pengalaman langsung sehingga pelajaran lebih mudah diserap dan menyenangkan. Terus komponen utama pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme adalah proses membangun dan menyusun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Terus yang kedua itu inquiry. Proses belajar didasarkan pada pencarian dan menemukan proses berpikir secara sistematis. Terus yang ketiga itu masyarakat belajar. Di sini bahwa pengetahuan dan pengalaman anak itu dibentuk oleh komunikasi dengan orang lain. Yang keempat itu tempat pemodelan atau modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan suatu contoh perilaku guru yang dapat ditiru oleh siswa. Jadi itu guru harus memperagakan contoh yang baik untuk ditiru oleh siswa atau pendidik.
atau peserta didik. Yang kelima itu refleksi dan suatu proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengevaluasi kembali kejadian atau peristiwa kejadian yang telah dilakukan. Terus yang keenam itu penilaian nyata atau proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan di sekolah. Terus di sini ada langkah-langkah pembelajaran kontekstual, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, invitasi ini adalah siswa mendorong agar mengemukakan pengetahuan awal tentang konsep yang dibahas. Terus guru perlu memancing dengan memberikan pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari, dan siswa itu diberikan kesempatan untuk mengkomunikasi pemahaman tentang materi tersebut. Yang kedua itu tahap eksplorasi. Tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan atau pengorganisasian data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Tahap ini dilakukan dengan berkelompok. Siswa bisa berdiskusi tentang masih yang akan dibahas. Tahap ini akan memenuhi rasa ingin tahu tentang fenomena kehidupan nyata dari lingkungan sekitar Anda atau sekitar siswa. Yang ketiga, tahap penjelasan dan solusi. Jadi tahap ini tuh pada siswa memberikan penjelasan solusi, maka siswa itu dapat menyampaikan gagasan dan membuat rangkuman serta ringkasan hasil pekerjaannya. Terus tahap yang keempat itu yang terakhir, pengambilan tindakan. Tahap ini itu siswa dapat membuat keputusan atau menggunakan keputusan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pemecahan masalah atau berbagai informasi, atau gagasan dan pertanyaan, lalu mengajukan saran baik kepada individu atau kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Di sini ada kelebihan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa itu dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Yang kedua itu pembelajaran lebih produktif. Jadi pembelajaran ini mampu menumbuhkan penguatan atau konsep kepada siswa karena metode pembelajaran ini menganut aliran konstruktivisme. Kekurangan pembelajaran kontekstual, yaitu kekurangan pembelajaran ini adalah orientasi yang melibatkan siswa, sehingga guru harus memahami secara mendasar tentang perbedaan potensi individu. Jadi pembelajaran ini pada dasarnya membutuhkan berbagi saran dan media. Jadi kekurangan dari pembelajaran kontekstual ini, guru itu harus memahami per individu, per siswa. Jadi itulah yang kekurangan dari pembelajaran kontekstual. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.